Modul 1. Pengembangan motivasi dan komitmen. Pokok bahasan 2. Bagaimana menjadi pendamping sosial PKH yang sukses. Berapa banyak orang yang mau mendengar ceramah dari seorang motivator atau mengikuti seminar motivasi, lalu merasa termotivasi untuk mengejar suatu tujuan? Tapi seminggu kemudian sudah tidak bersemangat lagi. Lalu, bagaimana sukses menjadi pendamping PKH dan terus termotivasi? Berikut ada 7 cara mencapai tujuan dengan konsisten. 1. Tuliskan dengan jelas tujuan yang berasal dari mimpi. Tujuan harus menantang agar tidak bosan. Dan buatlah menjadi suatu obsesi agar kita benar-benar menginginkan tujuan tersebut tercapai. 2. Tujuan harus realistis. Perjelaslah dan definisikan secara gamblang. Tujuan tersebut harus bisa divisualisasikan atau dibayangkan dengan mudah, serta diafirmasikan dalam satu kalimat atau paragraf sederhana. Tetapkan tanggal yang ditargetkan untuk masing-masing sasaran. Nantinya, kita akan semakin termotivasi dalam setiap pencapaian sasaran, karena kita merasakan ada kemajuan dalam upaya meraih tujuan. 3. Pecahlah tujuan tersebut menjadi beberapa sasaran. 4. Ciptakan suatu sistem prosedur yang lengkap dengan setiap langkah-langkah beserta antisipasi jika nantinya ada halangan atau rintangan. Kita akan bekerja secara konsisten bukan dari motivasi. Itu hanya di awal saja. Kita akan bertindak secara otomatis, menjalankan suatu rencana tanpa perlu berpikir lagi, karena sudah ada sistemnya tinggal dilakukan. 5. Sistem atau mekanisme yang diciptakan haruslah memiliki fleksibilitas dan memikirkan beberapa kemungkinan, serta potensi perubahan rencana. Siapkan juga imbalan-imbalan sederhana panjang pencapaian sasaran dalam jangka pendek, supaya kita kuat bertahan untuk meraih tujuan dalam jangka panjang. 6. Mendapatkan dukungan dari orang lain. Bisa berupa rekan untuk kerjasama, beberapa orang dalam satu tim, penyemangat atau seseorang yang berkuasa seperti atasan atau yang memiliki otoritas. 7. Dan akhirnya, motivasi eksternal tetaplah diperlukan. Rutinlah membaca buku-buku penyemangat, artikel-artikel dalam blog motivasi seperti ini setiap hari, atau kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Menjadi pemimpin yang baik. 1. Ciptakan lingkungan yang nyaman. Lingkungan kerja yang tidak bersahabat dan tegang tentu tidak menyenangkan dan mematikan motivasi. Buatlah lingkungan kerja yang nyaman secara fisik maupun mental. 2. Jelaskan dengan rinci. Jika anggota tim melakukan tugasnya dengan baik, pujilah dengan pernyataan yang khusus, dan jelaskan hal apa yang menjadikan pekerjaannya tersebut layak pujian. 3. Tetap segar dan menarik. Buatlah kegiatan-kegiatan pengganti atau berganti pekerjaan meski terbatas. Bisa jadi hal ini menurunkan produktivitas, namun tim yang bahagia umumnya akan lebih produktif. 4. Tetap positif. Percaya atau tidak, sikap negatif seringkali menular. Dan akibatnya membuat orang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Menumbuhkan gairah dalam tim. 1. Selalu diskusikan untungnya sukses. Tim harus melihat bahwa kesuksesan yang diraih bukan hanya menguntungkan perusahaan, namun juga tiap anggota tim yang terlibat. 2. Jagalah ketertarikan tim untuk terus semangat. Para pemimpin mesti memahami elemen apa yang membuat timnya tetap semangat. Cari tahulah apa yang penting bagi anggota tim. 3. Tetapkan sasaran yang realistis. Pahamilah kapasitas dan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh tim. Tetapkanlah sasaran yang realistis dan siapkan sarana untuk menunjukkan kemajuan. 4. Buatlah kompetisi penuh persahabatan. Menciptakan lingkungan kompetitif biasanya mampu menginspirasi tim dalam mencapai sasaran. 5. Mengarahkan anggota tim agar dapat mengendalikan nasib mereka sendiri saat memotivasi tim. Memberi sedikit kekuasaan kepada tim untuk mengendalikan pekerjaan tentu akan lebih menumbuhkan rasa memiliki dan menjadikan anggota tim bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya. 6. Motivasilah anggota tim dengan menunjukkan perhatian akan sumbangan pikir dan kinerjanya. Dengan menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang dikerjakan dan kesuksesan seseorang sebagai anggota tim dalam menjalankan tugasnya mampu meningkatkan motivasi untuk berbuat lebih baik. Tim yang berkualitas. 1. Bekerja sama. Padukan kekuatan dan kelemahan anggota tim.
Dan carilah cara agar kombinasi dalam tim mampu meningkatkan nilai positif dan mengurangi nilai negatif tiap anggota. 2. Saling kenal satu sama lain. Memahami orang lain berarti menemukan cara yang mampu menjadikan seseorang bekerja dengan kapasitas terbaiknya. 3. Menunjukkan perhatian. Membuat seseorang merasa khusus atau penting sangat penting untuk meningkatkan kerjasama berkualitas. 4. Tidak berlebihan. Akrab dengan anggota tim itu penting, namun terlalu akrab akan berbahaya dalam memberikan penilaian objektif. 5. Tidak melulu di kantor. Kerja keras itu penting, namun sosialisasi dan memiliki kehidupan selain bekerja juga sangat penting dalam menyimbangkan hidup. 5 kriteria pendamping PKH sebagai pemimpin yang berhasil. Ada 5 kualitas kepemimpinan yang dapat membawa kemajuan yang dapat dilakukan oleh pendamping PKH sebagai pemimpin masyarakat dalam lingkup PKH meliputi 1. Mempunyai pengamatan yang detail. Pemimpin perlu mengetahui apa kebutuhan kelompoknya yang harus dipenuhi, apa kelemahannya, apa kekuatan kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk berubah. 2. Melakukan perbaikan dan berinovasi. Mulai menerapkan inovasi dan berupaya membudayakan perubahan dan perbaikan secara konsisten. 3. Memiliki intuisi yang tajam. Intuisi yang tajam dari pendamping PKH akan membimbing para peserta PKH untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dan dapat membaca arah di masa depan. 4. Menciptakan visi yang memajukan. Mendesain langkah-langkah mudah dengan cara kerjasama dan membuat suatu sinergi dalam meraih tujuan di masa depan. 5. Membuat perubahan yang bermakna. Tanpa perubahan tidak akan ada kemajuan atau perkembangan yang berarti. Namun, perubahan harus bermakna. Sudahkah Anda menjadi PKH yang sukses?